Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan lalu kita sampai pada bab al-qisas dan ada satu hadis tersisa sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sebentar. Maaf, hadis berikutnya haddatsani Salt bin Muhammad qala haddatsana Yazid bin Zurai, ya. Dari Yazid bin Zurai kemudian dia membacakan firman Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami mencabut dari hati mereka segala kedengkian. Kami cabut dari dada mereka segala kedengkian. Surat Al-A'raf ayat 43. Demikian juga dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan juga tentang ayat ini. Kemudian qala haddatsana Sa'id. Kemudian dia berkata Yazid bin Zurai, haddatsana Sa'id an Qatadah an Abi Al-Mutawakkil an-Naji anna Aba Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang beriman selamat dari neraka jahanam. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Kemudian mereka ditahan di atas qantarah, semacam jembatan yang letaknya antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madzalimu kanat bainahum fid dunya. Maka sebagian dikisos dari yang lainnya terkait dengan kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka ketika di dunia. Hatta idza hudzibu wa nuqu, sehingga ketika mereka telah diatur, dibersihkan, itu dibersihkan dada mereka, dibersihkan dari kezaliman-kezaliman, udzina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka pun baru diizinkan untuk masuk surga. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Sungguh salah seorang dari mereka lebih tahu, lebih mudah menuju istananya di surga daripada kalau dia menuju rumahnya di dunia. Ya, hadis 6535 ya. Hadis terakhir dari bab qisas. Baik, hadis ini berbicara tentang qantarah. Kita tahu bahwasanya ada namanya sirat. Sirat itu adalah jisr, jembatan yang diletakkan alamat ini jahanam, di atas permukaan api neraka jahanam. Ya, jadi di bawah sirat ada neraka jahanam. Dan Allah sudah sebut dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kalian pasti akan melewati sirat. Jadi tidak ada yang selamat dari sirat, pasti melewati sirat. Di antaranya para nabi juga lewat sirat. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti lewat sirat. Ya. Dan di antara manfaat kata para ulama agar semua orang lewat sirat, meskipun mereka selamat, agar mereka tahu bahwasanya tentang bagaimana ngerinya neraka jahanam dan bagaimana ngerinya orang-orang terjungkal dari sirat masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka lewat. Dan ketika lewat, yang lewat cuma orang beriman sama orang munafik. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak lewat sirat, mereka langsung masuk neraka. Ya, Yahudi, Nasara dan orang-orang kafir lainnya, mereka semua masuk neraka langsung tanpa melewati sirat. Adapun orang-orang yang KTP-nya Islam, apakah Islam benar atau Islam munafik, maka mereka melewati apa? Sirat. Orang munafik dikasih cahaya, kemudian mereka senang, kemudian cahayanya diredupkan, sehingga mereka pun tidak bisa lewat sirat, mereka jatuh di neraka jahanam. Orang beriman maka diberikan cahaya berbeda-beda. Ada yang cahayanya setinggi gunung, sehingga jalan di depan mereka terang benderang, sehingga mereka bisa lewat, karena sirat itu fungsinya jembatan dan sekaligus jalan. Dia jembatan di atas permukaan neraka jahanam dan dia juga adalah jalan. Ada yang cahayanya seperti pohon korma, tinggi, dan ada cahayanya cuma di jempol kakinya, kadang nyala, kadang redup. Kadang nyala, kadang redup. Maka orang-orang munafik semua terjungkal dalam neraka jahanam, tinggal orang-orang beriman, orang-orang yang KTP-nya Islam, yang orang muslim, maka mereka melewati sirat. Melewati sirat ada 3 kemungkinan. Yang pertama, najin musallam, yaitu selamat, tidak terkena cabikan-cabikan besi yang ada di sekitar sirat, karena di sekitar sirat ada besi-besi tajam yang mencabik-cabik.
Ini yang selamat berbagai model juga. Ada yang seperti kilat kalbark, begitu dia lewat sirat secepat kilat. Ada yang seperti keajawidil khail, seperti kuda-kuda yang berlari cepat. Ada yang seperti arrihil mursalah, seperti angin yang berhembus kencang. Ada yang kal ibil, seperti onta yang berjalan. Dan ada yang seperti karijal, orang yang berlari kuat. Dan ada yang merangkak, tapi akhirnya apa? Selamat ya. Jadi macam-macam juga. Jadi yang satu najin musallam, tidak terkena cabikan sama sekali, kemudian selamat. Yang kedua adalah orang-orang yang najin makhdush, yaitu meskipun selamat tapi terluka-luka. Itu dicabik-cabik oleh besi, badannya terluka-luka, namun dia selamat. Artinya apa? Dia punya dosa, cuma dosanya enggak banyak, tidak membuat dia harus masuk neraka. Maka Allah bersihkan dosanya di atas apa? Sirat. Maka dia tercabik-cabik, kemudian dia selamat. Yang ketiga, mukardas, maka dia pun tercabik-cabik, kemudian masuk neraka jahanam. Tercabik-cabik, terjungkal, kemudian masuk neraka jahanam. Maka masuk neraka jahanam meskipun mereka muslim, karena dosa-dosa mereka berat, sehingga mereka mengharuskan mereka untuk masuk neraka jahanam. Yang selamat dua model, yang tidak tercabik sama sekali, atau yang tercabik-cabik namun selamat. Nah, dua model ini, najin musallam yang selamat tidak tercabik-cabik dengan selamat yang tercabik-cabik, dikumpulkan setelah itu dengan suatu tempat namanya qantarah. Namanya apa? Qantarah. Nah, qantarah ini beda dengan sirat. Kalau sirat di atas neraka jahanam, ujungnya surga, paham? Ibarat ada lembah neraka, di atasnya jembatan, ujungnya apa? Surga. Siapa yang lewat sirat maka dia masuk surga. Tapi ternyata setelah mereka lewat sirat, ada lagi namanya qantarah. Nah, qantarah ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia adalah penghujung sirat ataukah dia jembatan lain. Letaknya bukan di atas neraka jahanam, tapi antara neraka dan surga. Letaknya antara neraka dan surga. Intinya di satu tempat untuk mengumpulkan kaum mukminin di situ. Maka setelah kaum mukminin dikumpulkan di situ, dikisos lagi. Di sini Rasulullah sebutkan, yakhlusul mu'minuna minan nar. Orang-orang beriman selamat dari neraka, itu lewat apa? Sirat. Fayuhbasuna ala qantarah. Kemudian mereka ditahan di suatu tempat namanya qantarah. Bainal jannati wan nar. Letaknya antara surga dan neraka, bukan di atas neraka tapi antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'dhin madzalimu kanat bainahum fid dunya. Maka mereka dikisos satu dengan yang lainnya gara-gara kezaliman-kezaliman yang masih ada di antara mereka ketika mereka lakukan di dunia. Sampai ketika mereka dibersihkan baru diizinkan masuk surga. Nah, di sini kisos apa yang dimaksud? Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada kisos sebelum sirat. Sebelum sirat ada namanya apa? Kisos. Ada kisos, kemudian hisab. Dan kita sudah sebutkan yang pertama di kisos masalah darah. Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima, yang pertama kali Allah hukum atau Allah sidang di antara manusia adalah masalah apa? Darah. Sehingga ada orang terbunuh, dia bawa kepalanya terpenggal, darahnya bercucuran, kemudian tangan satunya dia pegang orang yang bunuhnya, dia bawa ke hadapan Allah, dia mengatakan, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Dia bilang, "Ya Allah, ini orang telah bunuh saya, lihat kepala saya terpenggal." Maka dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kisos terjadi sebelum melewati apa? Sirat. Seperti hadis, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Orang bangkrut ya man ya'ti min ummati yaumal qiyamati bi zakatin wa siyamin wa sadaqatin. Datang pada hari kiamat bawa pahala sedekah, pahala salat, pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Namun di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Ya, qadhafa hadza, dia pernah menuduh si fulan berzina atau yang lainnya. Fayu'ta hadza min hasanati, maka kebaikannya diambil, dikisos. Kebaikannya diambil, diberikan kepada ini, diberikan kepada ini, diberikan kepada ini. Ini semua terjadi sebelum melewati apa? Sirat. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi, kalau ternyata pahalanya sudah habis sementara kezalimannya belum selesai, ukhidat min sayyiati, maka dosa-dosa mereka diambil, faturiyat alaihi, maka dilemparkan pada dia, kemudian dilemparkan neraka jahanam. Ini kisos terjadi semua sebelum sirat. Nah, kemudian kisos ada lagi setelah sirat. Kalau ini kisos, bisa jadi antara orang mukmin sama orang kafir. Bisa jadi antara manusia dengan hewan. Bisa jadi antara manusia dengan jin. Kisos. Ya. Bisa jadi antara penghuni surga dengan penghuni apa?
neraka. Ini kisos semua sebelum apa? Sirat. Sekarang ada kisos kedua. Setelah semua lewat neraka dikumpulkan. Nah, kisos ini berbeda. Kisos yang berikut ini tidak ada kaitannya dengan masuk surga atau masuk apa? Neraka. Maka khilaf di kalangan para ulama, apa kisos kedua yang dimaksud di Qantarah ini? Apa bedanya dengan kisos yang pertama? Apa bedanya kisos yang pertama? Maka dijelaskan oleh para ulama, kisos yang kedua ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan kisos yang kedua sama dengan kisos pertama, tapi hanya berlaku di antara kaum mukminin yang semuanya bakalan masuk surga dan hanya tinggal sisa-sisa kecil. Jadi ketika mereka disidang oleh Allah di sebelum sirat saling dikisos, maka Allah sisakan sedikit. Nanti Allah lanjutkan lagi di Qantarah. Kenapa Allah lanjutkan lagi? Dengan harapan kalau sudah semua lewat sirat, semua merasa pasti masuk surga. Tidak ada lagi, semuanya pasti masuk surga. Sehingga kalau ada masalah sedikit mereka ampuni, sudah enggak usah ya Allah. Yang penting saya sudah pasti masuk apa? Surga. Paham? Misalnya ada orang berkelahi antara tetangga, ribut sampai tikam-tikaman sampai dan masalah besar. Ada masalah-masalah kecil. Setelah dikisos masalah-masalah besar selesai, ada persoalan kecil Allah sisakan. Paham? Kemudian nanti mereka sudah semua sama-sama ternyata dua orang yang bersengketa ini ternyata sama-sama masuk apa? Surga. Buktinya mereka sama-sama lewat apa? Sirat. Maka yang sisa kecil ini Allah kisosnya belakangan. Kenapa? Karena ketika sama-sama merasa masuk surga, ya udahlah kata mereka udah selesai. Yang penting kita masuk apa? Surga. Beda ketika masih di sebelum sirat, kenceng-kencengan karena antara surga dan neraka. Tapi kisos setelah sirat di Qantarah tidak ada surga dan neraka, semuanya masuk surga. Cuma masih ada masalah kecil yang harus diselesaikan. Ini pendapat. Dan disyaratkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dia mengatakan nanti akhirnya orang yang dizalimi akan memaafkan orang yang menzalimi, kemudian Allah beri ganjaran kepada orang yang dizalimi dengan ganjaran yang jauh lebih besar. Sehingga tingkatan surganya segera apa? Naik. Ini pendapat disyaratkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Atau memang terjadi sebagian disebutkan oleh Ibnu Battal, terjadi kisos tinggal sedikit. Kisos ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memaafkan. Dia bilang tetap saya ingin kisos. Dosa saya yang tinggal sedikit ambil atau kebaikanmu offer ke saya. Kebaikanmu offer ke saya sehingga meskipun ada kisos tidak menyebabkan yang menzalimi masuk neraka, enggak. Tetapi karena sama-sama sudah jamin masuk surga, kemudian terjadi kisos, maka orang yang dizalimi derajat surganya semakin apa? Tinggi, orang yang menzalimi derajat surganya rendah, turun. Karena ada kebaikan dia yang diambil lagi setelah melewati sirat. Paham? Jadi kisos tetap berlaku, dia tidak maafkan, maka dia minta pahala. Karena masih ada sisa. Dia minta pahala dan dia ingin derajat surganya lebih apa? Lebih tinggi. Ini pendapat menyatakan bahwasanya terjadi kisos, tapi modelnya tidak melazimkan masuk surga atau neraka di Qantarah. Pendapat yang lain, ini pendapat ketiga, pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata yang dimaksud kisos di Qantarah bukan bayar kebaikan dan keburukan, bukan. Tetapi mereka saling dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dada mereka lapang. Karena ketika mereka disidang sebelum sirat, meskipun sama-sama surga, pasti ada jengkel-jengkelan atau tidak? Pasti ada lah. Sidang. Wah, kamu begini enggak, ribut debat di hadapan Allah kan, mengajukan argumentasi. Setelah dikisos ternyata mereka sama-sama selamat. Nah, masih ada sisa dongkol. Maka Allah bersihkan. Karena tidak boleh masuk surga kecuali hatinya bersih. Kata Allah, tibtum fadkhuluh, kata malaikat, tibtum fadkhuluha khalidin. Hendaknya kalian bersih masuk surga. Jadi tidak boleh kedongkolan. Makanya Yazid bin Zurai ketika meriwayatkan hadis ini dia berkata, dia bacakan firman Allah dalam surat Al-A'raf dan surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Maka kami cabut dari dada mereka segala kedongkolan. Sebelum masuk surga enggak boleh masuk kecuali hatinya apa? Bersih. Enggak ada kedongkolan sedikit pun, enggak ada hasad sedikit pun, enggak ada jengkel sedikit pun, bersih baru masuk surga. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut dari dada mereka segala kedongkolan, kejengkelan.
mangkal, ya. Ketika masuk surga, mereka jadi saling bahagia, mereka di atas dipan-dipan saling berhadapan, ala sururin mutaqabilin, berbicara dengan penuh kebahagiaan, tidak ada dongkol sama sekali. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maksudnya ditahan di kontor artinya untuk membersihkan apa? Hati mereka. Jadi bukan bayar kebaikan atau ambil dosa, tidak lagi. Cuma sekedar membersihkan dada mereka, baru kemudian masuk surga. Intinya, orang-orang yang selamat dari sirat akan ditahan di mana? Di kontor. Tapi ada orang-orang yang tidak ditahan di kontor, siapa? Yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang-orang masuk surga tanpa hisab, mereka tidak ditahan di kontor. Mereka lewat sirat tapi tidak ditahan di kontor. Tapi setelah itu, setelah mereka dibersihkan dada mereka, segala penyakit hati dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kata Nabi, hatta idza hudzibu wa nuqu, setelah mereka dibersihkan dari segala penyakit hati, penyakit kedongkolan, kejengkelan, hasad, mangkal, dendam, semuanya hilang, udzina lahum fi dukhulil jannah, baru mereka diizinkan masuk surga. Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yastaftih, Rasulullah minta dibawakan surga. Malaikat berkata, penjaga surga berkata, siapa engkau? Kata Rasulullah, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat penjaga surga, kami diizinkan untuk membuka surga untuk Anda. Tidak diizinkan untuk orang sebelum Anda. Maka akhirnya pintu surga dibuka. Baru kemudian orang mukminin bisa masuk surga. Ketika mereka masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Salah seorang ketika masuk surga dia lebih tahu di mana istananya. Dia tahu di mana rumahnya. Lebih tahu daripada kalau dia lagi pergi ke rumahnya di dunia. Ibaratnya kalau kita turun dari bandara, kita mau pulang ke rumah, kita tahu enggak jalannya? Tahu lah ya. Tahu. Oh lewat sini tahu, pakai Google Map, kita ngerti. Kita ngerti, tapi kata Nabi di surga dia lebih ngerti di mana jalannya. Dia lebih ngerti mana jalannya. Dia lewati berbagai macam tempat, dia tahu di mana tempatnya. Kenapa dia bisa lebih tahu daripada di dunia? Maka ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan karena selama dia di alam barzah diperlihatkan. Bukankah dalam hadis yang sahih, orang yang akan masuk surga ketika di alam barzah diperlihatkan tempatnya, kaplingnya di surga. Dikatakan kepadanya, itulah tempatmu kalau hari kiamat. Maka dia berdoa, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah tegak hari kiamat supaya saya cepat masuk ke surga. Penghuni neraka jahanam juga ketika dalam barzah diperlihatkan kaplingnya di neraka. Sehingga dia berkata, Ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau tegak hari kiamat dia akan disiksa dengan siksa yang lebih parah. Sehingga karena dia sering lihat, dia tahu di mana tempatnya. Ya. Ada yang mengatakan malaikat kemudian menggiringnya sehingga dia tahu, intinya dia punya ilmu, dia tahu di mana istananya ketika di surga. Maksudnya kalau orang masuk surga enggak usah bingung, ini istana siapa ya? Ini siapa? Enggak, dia langsung sampai ke rumah. Nabi bilang, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dia lebih ngerti ke rumahnya di akhirat, di surga daripada kalau ke rumahnya di dunia. Di dunia terkadang salah ya. Belok kiri ternyata belok kanan. Apalagi kalau rumahnya sama-sama, rumah kompleks. Bisa salah. Di antara kisah lucu, ini kisah nyata. Kalau nggak salah orang Kuwait, saya pernah dengar cerita. Jadi ada seorang lelaki, dia bilang istrinya, sebentar ada tamu akan datang ke rumah. Zaman dulu kita bicara mungkin 70 tahun lalu, 80 tahun lalu, ini yang cerita orang sudah sangat tua, cerita masa lalunya. Dia bilang, kalau nanti ada tamu, hendaknya kau siapkan. Pokoknya habis Isya sudah siap semua. Kata istrinya, iya siap. Akhirnya dia pergi sholat maghrib, ngaji, habiskan waktu di masjid. Tamu-tamunya sudah pada datang. Dulu tidak seperti zaman sekarang, ada WA, ada apa. Pokoknya sudah janji sebelumnya. Pokoknya ke rumah pada Isya, datang tamu dan makanan semua sudah siap. Setelah sholat Isya dia pulang, dia masuk rumah. Ternyata tidak ada tidak ada makanan. Dia langsung masuk ke kamar, dia lihat istrinya lagi selimutan. Dia pukul istrinya. Karena bikin malu, sudah
Kapan lagi mau siap? Tamu udah datang, mau siap lama waktunya. Zaman dulu mungkin nggak ada pembantu, nggak ada apa. Dia pukul istrinya. Kemudian dia marah-marah, dia keluar. Ternyata bukan rumah dia. Rumah orang. Ini kisah nyata. Maksud saya di dunia orang bisa salah. Rumah orang. Terus dia keluar lagi, rumah dia sebelah sana. Dia pergi, ternyata sudah siap semua. Dan di antara yang diundang tetangganya yang rumah istrinya tadi dia pukul. Akhirnya dia ngobrol. Dia tunggu besok apakah tetangganya istrinya ngeluh atau tidak, cerita dipukul orang. Ternyata istrinya nggak cerita. Jadi istri temannya itu pun tidak apa? Tidak cerita. Kalau kita sudah dibuat status di Facebook zaman sekarang. Maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya di dunia orang bisa salah masuk rumah, bisa nggak? Bisa aja ya namanya. Kalau rumah sama, model-model sama, satu kompleks mungkin salah. Di akhirat kata Nabi SAW, siapa yang mau surga, dia lebih tahu ke rumahnya daripada rumahnya di dunia. Menakjubkan, yang menakjubkan kenapa istri tetangganya itu tidak cerita sama suaminya. Akhirnya disebutkan dia kasih hadiah. Saya pun kasih hadiah. Dia entah dia ngomong tadi saya lupa, tapi dia kasih hadiah kepada buat siapa? Istri tangannya tadi, karena dia telah berbuat apa? Zalim. Taib. Jadi kisos ada dua, kisos sebelum sirat, dan ini terkait bisa masuk neraka atau masuk apa? Surga bisa ya. Dan ini kebaikan dan keburukan. Dan kisos setelah lewat sirat ini tidak akan memasukkan orang dalam neraka jahanam semuanya, karena semuanya pasti masuk apa? Surga. Cuma ada khilaf di kalangan para ulama apa maksud kisos setelah sirat. Pendapat yang terakhir tadi kan kita sebutkan 3 pendapat ya. Pendapat pertama dimaafkan ya kan. Allah ganti lebih. Pendapat kedua bayar-bayaran tapi tinggal surga lebih tinggi atau surga lebih rendah. Pendapat ketiga maksudnya maaf-maafkan. Pendapat keempat ada yang berpendapat meskipun pendapat ini kurang kuat, dia mengatakan yang ditahan itu maksudnya adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya ditahan. Ya, orang-orang kaya ditahan karena orang kaya pasti ada masalah di dunia. Pasti banyak harta yang belum dia tunaikan. Karena orang semakin banyak harta, kewajiban dia terhadap harta semakin banyak. Ya tidak? Kita misalnya miskin, ada saudara kita yang miskin, kita nggak bertanggung jawab karena kita nggak mampu, paham? Tapi ketika kita jadi kaya, dia miskin, kita kewajiban untuk membantu dia. Seorang keluarga, dia miskin, bapak ibunya miskin, dia tidak wajib untuk membantunya karena dia nggak mampu. Yang wajib bagi dia adalah menafkahi dirinya dan menafkahi anak istrinya lebih utama, lebih didahulukan daripada menafkahi kedua orang tuanya. Tapi ketika dia jadi kaya dan orang tuanya miskin, maka wajib bagi dia menafkahi apa? Kedua orang tuanya. Paham? Sama kalau kita nggak punya apa-apa, tetangga kita lapar, ya sama-sama lapar. Tapi ketika kita kaya, wajib bagi kita untuk menafkahi apa? Atau menghilangkan rasa lapar daripada tetangga. Jadi maksud saya ketika seorang punya harta semakin banyak kewajiban terkait dengan harta tersebut. Demikian juga zakat semakin kena, banyak hal yang apa namanya? Yang terkena kewajiban atas harta tersebut. Nah, ketika orang banyak harta, dia sering lalai untuk menunaikan hak harta. Maka karena itu dia ditahan sebelum masuk surga, ditahan dulu, diselesaikan dulu. Yang miskin-miskin langsung, assalamualaikum, langsung lewat. Makanya yang kaya-kaya hati-hati, yang miskin aman, alhamdulillah ya. Namun pendapat ini kurang kuat, karena yang benar kalau orang kaya pun dihisap sebelum lewat apa? Sirat. Paham? Dihisap sebelum lewat sirat. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab man nukishal hisab uzib. Siapa yang di munaqasyah itu disidang dengan detail, maka dia pasti tersiksa. Jadi secara singkat saya ingin jelaskan bahwasanya hisab ada 2 model. Hisab ada dua model. Hisab yang pertama disebut dengan al-ard. Al-ard itu maksudnya pemaparan. Pemaparan maksudnya apa? Yaitu Allah hanya bilang, ya fulan, bukankah kau pernah melakukan maksiat ini? Kata dia, pernah ya Allah. Dia akui. Kau pernah melakukan maksiat ini? Kata dia, pernah ya Allah. Kau pernah melakukan maksiat ini? Pernah ya Allah. Dan dia sampai merasa dirinya akan binasa. Allah mengatakan, waqad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum.
aghfirha lakal yaum. Dulu waktu di dunia saya sembunyikan, orang enggak ada yang tahu maksiat-maksiatmu ini, dan sekarang saya ampuni engkau, kemudian dimasukkan surga. Jadi Allah tidak detail. Allah hanya sebutkan sampel-sampel tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Setelah itu Allah maafkan dan Allah masukkan dalam surga. Namanya al-ard. Disebut dengan hisaban yasiran, hisab yang ringan. Yang di antara doa Nabi dalam salatnya, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Yang Allah berfirman dalam Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasiran. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang ringan tadi tidak detail, tidak ada istiqsa, tidak ada al-munaqashah. Hanya sekedar Allah paparkan, disebut al-ard. Setelah Allah paparkan, kemudian Allah maafkan. Allah katakan dulu di dunia saya sembunyikan dosa-dosamu, enggak ada yang tahu. Istrimu pun juga tidak tahu. Sekarang aku ampuni engkau di akhirat, maka dia dimasukkan dalam surga. Ini namanya al-ard. Ini disebut hisab yang ringan. Seorang berusaha masuk surga tanpa hisab. Kalaupun dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab, maka dia berharap dihisab dengan hisab yang ringan. Tentu yang terbaik adalah masuk surga tanpa hisab. Di antara doa yang Nabi ajarkan, kita bilang Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Yang kedua namanya munaqashah. Munaqashah yaitu detail. Allah paparkan dengan detail. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kecil maupun besar dinampakkan. Disidang dengan setiap perbuatan yang dilakukan. Kenapa kau melakukan demikian? Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab dengan hisab yang berat. Semua ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang besar sampai perkara yang kecil. Ini kalau orang dihisab dengan cara seperti ini, uzib, maka dia akan disiksa. Kata para ulama, disiksa dengan dua model. Pertama, ketika diungkapkan secara detail, itu siksaan tersendiri. Kau yang begini, kau yang nonton ini, kau yang lihat ini, kau yang gibah ini, kau yang ngetik ini, kau yang dendam sama ini, kau yang hasad sama si fulan. Detail. Itu mengerikan. Dan ketika seorang diungkapkan aib-aibnya seluruhnya, dia malu atau tidak? Malu. Dan itu suatu bentuk tersiksa tersendiri. Kemudian setelah itu, setelah detail, di ujungnya Allah tidak maafkan, dan ujungnya dia masuk neraka, disiksa dua kali. Maka dia tersiksa dua kali. Tersiksa ketika dihisab karena saking detailnya. Waliyadzubillah. Yang kedua lebih parah lagi, disiksa karena ujungnya dia masuk neraka jahanam. Masuk neraka jahanam. Makanya di sini Nabi berkata, man nuqishal hisab udzib. Siapa yang disidang dengan detail, maka dia pasti tersiksa. Tersiksa ketika ditanya-tanya. Yang kedua tersiksa karena ujungnya dia masuk neraka jahanam. Tapi kita bahas, Al-Imam Al-Bukhari berkata, babu man nuqishal hisab udzib. Bab siapa yang disidang dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan teriksa. Ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab bab man nuqisha fil hisabi, tapi nazi'il khafid kalau istilah masalah i'rab. Asalnya man nuqisha fil hisabi, tapi ketika fi-nya dihilangkan jadi man nuqishal hisaba. Ini terkait dengan i'rab. Taib. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Ubaidullah bin Musa an Utsman bin Al-Aswad an Ibni Abi Mulaikah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nuqishal hisaba udzib. Siapa yang disidang dengan detail, dimunaqashah, ya disidang, udzib, maka dia akan tersiksa. Qalat, Aisyah berkata, qultu alaysa yaqulullahu ta'ala, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya. Yaitu Aisyah berdalil firman Allah, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Seakan-akan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda mengatakan setiap dihisab pasti tersiksa. Bukankah Allah mengatakan hisab, ada yang dihisab dengan hisab ringan, tidak semua orang dihisab tersiksa. Faham maksudnya? Rasulullah mengatakan, siapa yang dihisab pasti tersiksa. Siapa yang dimunaqashah untuk hisab pasti tersiksa. Sementara Allah berfirman, siapa yang dihisab karena setelah menerima catatan amal dengan tangan kanan pasti hisabnya ringan. Kalau hisab ringan pasti tidak tersiksa. Bagaimana mengkompromikan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, dzakal ardu.
Adapun yang Allah sebutkan dengan hisab yang ringan itu bukan yang dimaksud dengan saya ucapkan. Itu adalah pemaparan. Tadi pemaparan cuma disebutkan sampel-sampelnya oleh Allah, tidak detail, kemudian Allah maafkan. Allah maafkan. Dzakal ard. Jadi beda, tapi yang maksud kalau pasti tersiksa adalah yang disidang dengan detail. Kemudian Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Amr bin Ali, qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Utsman bin al-Aswad, sami'tu ibna Abi Mulaikah qala sami'tu Aisyah qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Kemudian Imam Bukhari membawakan jalur yang lain dengan sanad yang lain, menguatkan sanad yang pertama dengan makna hadis yang sama. Kata Aisyah, aku mendengar Nabi SAW, maknanya sama. Kemudian kata Imam Bukhari, wa tabi'u Ibnu Jurayj, Muhammad bin Sulaim, wa Ayyub wa Salih bin Rustum an Ibni Abi Mulaikah. Kemudian Imam Bukhari membawakan lagi mutabaat. Hadis yang banyak. Mutabaat itu maksudnya rawi di atas satu tapi jalurnya banyak. Seperti sini Ibnu Abi Mulaikah ternyata meriwayatkan dari jalur yang banyak. Ada jalur dari Ibnu Jurayj, dari Muhammad bin Sulaim, dari Ayyub, dari Salih bin Rustum. Kemudian semuanya kembali kepada Ibnu Abi Mulaikah. Sehingga Imam Bukhari menyebutkan sanad akan hadis ini banyak. Jalur-jalurnya apa? Banyak. An Aisyah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah dari Nabi dengan lafal yang mirip atau semisalnya. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala haddatsani Ishaq bin Mansur. Qala haddatsana Ruh ibnu Ubadah. Qala haddatsana Hatim bin Abi Saghirah. Qala haddatsana Abdullah bin Abi Mulaikah. Qala haddatsani Al-Qasim bin Muhammad, qala haddatsani Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Taib, perhatikan riwayat pertama. Riwayat pertama Imam Bukhari menyebutkan banyak jalur dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah langsung. Dari Ibnu Abi Mulaikah dari apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibnu Abi Mulaikah tabi'in. Aisyah sahabat. Tabi'in ketemu dengan apa? Sahabat. Di sini Ibnu Abi Mulaikah langsung dari Aisyah. Hadis berikutnya dia sebutkan perantara dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah. Jadi antara Ibnu Abi Mulaikah dengan Aisyah ada Qasim bin Muhammad. Jadi terkadang seorang meriwayatkan hadis lewat perantara, terkadang dia ketemu orangnya langsung. Dia langsung riwayatkan secara langsung. Paham? Karena Aisyah bertemu dengan Ibnu Abi Mulaikah. Tapi ini menunjukkan kejujuran seorang rawi. Ketika dia meriwayatkan secara langsung dia sebutkan, ketika dia meriwayatkan lewat perantara dia juga sebutkan perantaranya. Ibarat mungkin seperti saya dengar dari teman saya yang dengar dari Syekh Abdul Razak. Saya sampaikan ilmu bahwa dari si fulan, dari Syekh Abdul Razak. Terkadang saya ketemu langsung dan saya tanya lagi, apakah benar begini, kemudian Syekh menjelaskan kepada saya. Kira-kira seperti itu. Ini di antara thiqahnya para perawi hadis. Jadi kalau mereka riwayatkan langsung mereka sebutkan, kalau mereka riwayatkan lewat perantara juga mereka apa? Sebutkan. Ya. Taib. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak." Tidak seorang pun dihisab pada hari kiamat kelak kecuali akan binasa. Fakultu ya Rasulullah, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah telah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang dihisab, orang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innama dzalikal ardu. Hisab yang ringan itu maksudnya adalah pemaparan. Walaysa ahadun yunaqashul hisaba yaumal qiyamati illa udzib. Tidak seorang pun disidang dengan hisab yang detail pada hari kiamat kelak kecuali dia akan disiksa, disiksa. Makanya dari sini timbul perselisihan di kalangan para ulama tentang orang yang berbuat maksiat kemudian dia bertobat. Mungkin dia dulu pernah berzina, mungkin dia dulu pernah macam-macam ya, melakukan maksiat ya. Mungkin dia pernah nonton macam-macam, mungkin dia pernah lihat macam-macam, mungkin dia pernah main judi diam-diam di luar negeri, banyak dosa dia lakukan, kemudian dia bertobat. Apakah dosa-dosa yang dilakukan ini akan dipaparkan lagi atau tidak? Seandainya dia sudah bertobat dan sudah dimaafkan. Jadi dosa-dosa dia lakukan, kemudian dia minta ampun sama Allah, diterima ampunannya. Apakah dosanya masih dipaparkan atau tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Para ulama sepakat
Kalau dia sudah bertobat, maka tidak ada siksaannya sama sekali, enggak ada. Karena Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Siapa yang bertobat dari dosa seperti tidak melakukan dosa. Artinya tidak ada hukumannya sama sekali. Namun apakah masih dipaparkan lagi di akhirat? Atau disembunyikan oleh Allah, tidak dipaparkan lagi? Maka khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, kalau sudah bertobat tidak akan ditampakkan lagi. Karena kalau tampakkan lagi adalah suatu hal yang memalukan. Hal yang memalukan. Bagaimana kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga mereka mengatakan, hati-hati kau bermaksiat meskipun kau bertobat darinya. Hati-hati kau bermaksiat meskipun kau bertobat darinya. Karena meskipun diterima tobatmu, kau akan ditampakkan maksiatmu di hari kiamat kelak. Dan itu hal yang sangat memalukan. Ya. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah diampuni, selesai. Tidak akan diperlihatkan. Pendapat kedua mengatakan meskipun sudah diampuni, tetap diperlihatkan. Makanya tadi hati-hati. Meskipun kau bermaksiat, akan diperlihatkan lagi catatannya, meskipun tidak dihukum. Wallahu a'lam bishawab. Kita berharap pendapat yang lebih kuat adalah tidak diperlihatkan lagi. Karena di antara nama-nama Allah adalah Al-Afu. Al-Afu maknanya di antaranya menghilangkan jejak dan bekas. Al-Afu, ya. Sehingga kalau seorang sudah bertobat, selain diampuni oleh Allah, ditutupin, juga dibersihkan sehingga tidak ada jejaknya sama sekali. Karena kalau meskipun kita sudah bertaubat masih ditampakkan oleh Allah maksiat yang kita lakukan, itu hal yang sangat memalukan. Hal yang sangat memalukan. Meskipun antara kita dengan Allah saja dan tidak ada orang lain. Nah, bagaimana lagi dengan pelaku maksiat yang Allah terkadang bongkar, Allah hisab mereka di hadapan khalayak. Kita dapat dalam sebagian hadis, Allah sidang sebagian orang di hadapan khalayak. Allah permalukan dia di hadapan apa? Khalayak. Waliyadzubillah. Dan Allah tidak ampuni dia. Mengerikan. Baik. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya hisab ada dua model. Hisab yang pertama adalah pemaparan. Hisab yang kedua adalah dengan detail. Kalau pemaparan itu pertanda bahwasanya Allah hanya menyampaikan sampel-sampel, tidak semuanya. Kemudian Allah ampuni. Kemudian Allah ampuni. Adapun kalau Allah sudah detail, ini pertanda bahwasanya dia akan tersiksa di neraka Jahannam. Dan di antara perkataan yang indah dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata, "Falau naqashana Allahu al-hisaba la halakna, li'anna ni'matan min ni'amihi tutihu bi jami' a'malina." Kata Syekh Utsaimin, kalau setiap kita dihisab, dimunaqashah oleh Allah dengan cara detail, kita semua akan binasa. Kenapa? Karena setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dibayar dengan seluruh amalan kita. Kita dikasih kenikmatan luar biasa, mau dibayar dengan amalan apa? Kenikmatan pandangan, kenikmatan mendengar, kenikmatan kebahagiaan, banyak sekali kenikmatan. Amal soleh yang kita lakukan tidak bisa untuk membayar kenikmatan dunia yang kita dapatkan, apalagi kenikmatan di akhirat. Maka kalau kita dihisab secara detail, kita tidak bakalan mampu dan kita akan binasa. Oleh karena di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menghisab kepada kaum mukminin dengan al-ard, dengan hisab yang ringan, dengan dikasih sampel-sampel saja, tidak seluruhnya, kemudian Allah ampuni. Allah kasih sampel-sampel sedikit itu supaya seorang hamba semakin bersyukur kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya banyak dosa-dosa hamba yang di dunia Allah tutupi, yang orang tidak tahu, ya. Kemudian di akhirat Allah hanya perlihatkan antara Allah dengan dia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat kalau ada sabda Nabi yang mereka tidak apa, mereka bertanya. Kalau ada sabda Nabi yang mereka tidak apa, mereka bertanya. Ini contohnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat ini? Paham? Maka Rasulullah jelaskan, maksudnya begini-begini. Jadi para sahabat mereka paham benar hadis-hadis Nabi. Mereka tidak cuma zahirnya saja, mereka paham benar. Kalau mereka tidak paham, mereka bertanya. Dan sudah lewat beberapa hadis Rasulullah, para sahabat bertanya. Ya, kalau ada hadis Nabi, para sahabat bertanya terkait dengan syariat yang hendak mereka lakukan. Seperti ketika Rasulullah kabarkan akan datang Dajjal, kemudian Dajjal akan singgah di dunia akan muncul Dajjal, kemudian dia akan berjalan mengelilingi dunia selama 40 hari. Yaumun kasanah wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'ah wa sairu ayyami ka ayyamikum. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, sisa harinya 37 hari, sisanya
seperti 24 jam, seperti hari biasa. Dan para sahabat ketika ditanya seperti itu, para sahabat tidak bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Kok bisa sehari setahun? Enggak. Karena para sahabat tahu kekuasaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa. Yang mereka tanya terkait dengan ibadah. Kata mereka, ya Rasulullah, al-yaumul ladzi kasana. Ya Rasulullah, yang sehari yang seperti setahun. Apakah cukup salat 5 waktu? Karena kan cuma bukan sehari bukan 24 jam, sehari semalam. Tapi sehari semalam 365 hari. Nah, apakah kita sholat cuma 5 waktu aja? Kata Rasulullah, bukan, tetapi perkirakan. Setiap 24 jam sholat 5 waktu, meskipun siang. Setiap 24 jam ada sholat duhur, ada sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. 24 jam berikutnya juga tetap 5 waktu. Maksud saya para sahabat tidak bertanya, gimana ya, kok bisa setahun sama dengan sehari sama dengan apa? Setahun. Jadi itu enggak kepo, itu enggak penting. Yang mereka pentingkan kalau kita dapati hari tersebut, bagaimana cara ibadah kami, itu yang penting. Itu cara yang penting yang mereka tanyakan. Kalau kemarin saya ditanya sama satu orang, saat saya mau dapat tugas di luar negeri, siang cuma 45 menit. Siang cuma 45 menit. Ini sholatnya gimana, Ustaz? Saya bilang selama ada terbit matahari dan terbenam matahari, maka di situ ada subuh, duhur dan asar. Tinggal dikira-kira. Dalam waktu itu tetap ada sholat subuh, meskipun subuh mungkin waktunya sangat apa? Cepat. Jadi siang cuma 45 menit, sisanya malam. Jadi tetap di siang 45 menit itu ada sholat subuh, ada sholat duhur, ada sholat apa? Asar. Nah, bagaimana dengan kalau ada 3 bulan selamanya tidak ada malam, siang melulu, atau sebaliknya 3 bulan malam melulu, nggak ada siang. Sebagian lokasi di atas muka bumi seperti itu. Ada teman yang tinggal di daerah seperti itu, mereka bikin, jadi mereka apa diolah sehingga kalau sudah jam 12 malam mereka tutup horden seakan-akan malam supaya bisa mengelola kehidupan mereka. Padahal siang. Nah, ini terjadi ternyata di dunia ini, ada sebagian lokasi yang siangnya sampai tidak berhenti sampai berbulan-bulan. Nah, bagaimana cara sholatnya? Ada jawabannya seperti hadis Dajjal tadi. Setiap 24 jam ada sholat 5 waktu. Setiap 24 jam ada sholat 5 waktu. Tapi ini dalil bahwasanya maksud saya, para sahabat kalau mereka tidak paham, mereka akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat lebih faqih, lebih paham daripada orang-orang yang datang setelahnya. Dari sisi mereka lebih paham tentang bahasa Arab. Dan semua orang sepakat kalau pembicaraan tentang usul fikih dibangun di atas tunjukkan dalalat kalimat, tentang dalalatul kalimat, ya, tentang bahasa. Dan yang lebih pakar bahasa adalah para sahabat. Dan mereka hidup di zaman Nabi SAW dan mereka lebih paham maksud-maksud dari Nabi SAW. Bahkan kalau mereka tidak mengerti, mereka akan tanya kepada Nabi SAW. Taib, hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Ali bin Abdullah, qala hadatsana Muadz bin Hisham, qala hadatsani Abi an Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahwil, qala hadatsani Muhammad bin Ma'mar, qala hadatsana Rauh bin Ubadah, qala hadatsana Sa'id an Qatadah, qala hadatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yuja'u bil kafiri yaumal qiyamah. Didatangkan orang kafir pada hari kiamat kelak. Fayuqal, ini contoh munaqasyah di sidang. Ini dalil bahwasanya orang kafir juga dihisab. Orang kafir juga dihisab, orang kafir juga dimizan. Ada yang berkata, Ustaz, ngapain orang kafir dihisab, kan pasti masuk neraka? Benar, orang kafir pasti masuk neraka, tapi mereka dihisab untuk tahu level nerakanya di mana. Karena neraka bertingkat-tingkat. Jadi mereka juga dihisab, mereka juga dimizan. Di antaranya Rasulullah berkata, yuja'u bil kafir yaumal qiyamah, maka orang kafir dihadirkan pada hari kiamat kelak. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ditanyakan, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban akunta taftadi bihi? Akunta taftadi bihi? Seandainya kau punya emas sebesar bumi ini, apakah kau akan menebus dirimu dari neraka jahanam? Kau akan menebus dirimu?
Kata dia, "Na'am, tentu. Siapa yang tidak ingin selamat dari neraka jahanam? Meskipun emas sebesar bumi, saya akan sumbangkan semua untuk menyelamatkan diri dari neraka jahanam." Fa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, "Qad kunta su'ilta ma huwa aisaru min dzalik." Sungguh kau telah diminta lebih ringan daripada itu. Dulu kau tidak diminta untuk masuk surga dengan bayar emas sebesar bumi. Kau hanya diminta untuk salat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada zakat pun cuma sedikit, kalaupun kau kaya. Maka kata Allah, qad kunta su'ilta ma huwa aisaru min dzalik. Kau dulu diminta lebih ringan daripada ini. Yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Allah sebut dalam Al-Qur'an, orang mujrim, para pendosa yang masuk neraka pada hari kiamat kelak, akalnya sudah enggak beres, dia pikir yang penting selamat. Dia mengatakan seandainya dia bisa menebus dirinya dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, dengan seluruh kabilahnya, bahkan semua manusia di bumi masuk neraka enggak apa-apa, yang penting dia masuk apa? Surga. Jangankan harta emas sebesar bumi, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya yang sangat dia cintai masuk neraka enggak ada masalah, yang penting saya selamat. Jangankan bapak, ibu, anaknya semua, sekeluarganya, kabilahnya, manusia di atas muka bumi semua masuk neraka enggak ada masalah. Karena neraka sangat pedih. Maka Allah ingatkan, dulu kau diminta jauh lebih ringan daripada ini. Ringan, cuma salat 5 waktu, ya. Taat kepada Allah, tinggalkan hal-hal yang dilarang. Kalau ada pun zakat cuma 2,5%, sedikit, enggak banyak. Bukan emas sebesar bumi. Namun penyesalan tiada guna. Penyesalan tiada guna. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, jadi tadi contoh tentang munaqasyah, Allah sidang orang kafir. Contoh Allah sidang orang mukmin, contohnya seperti apa? Contoh seperti kisah 3 orang yang riya. Di antaranya kata Nabi SAW, awwalu man yuqda bainan nas thalatha. 3 orang yang pertama kali Allah sidang 3 orang. Yang pertama yang mati syahid. Rajulun ustusyhid, seorang mati syahid. Yang kedua ustad. Yang ketiga dermawan. Lihat bagaimana cara orang sidang. Ya. Fa utiya bihi rajulun ustusyhid, seorang mati syahid, maka Allah hadirkan dia. Fa arrafahu ni'amahu, ini cara sidangnya. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang mati syahid berarti apa? Jago pedang, mungkin jago panah, jago tembak, jago naik kuda, berani, badan kuat, sehat, lengkap sebagai seorang mujahid. Fa'arafaha, Allah ingatkan, dia ingat semuanya. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ini namanya sidang. Ini semua detail, semua ditanya. Apa yang kau lakukan dengan kecerdasanmu, kekuatanmu, kelihayanmu, mainkan pedang, keberanianmu, ya. Kata dia, qataltu fika hatta susyid. Saya berperang karena engkau ya Allah sampai saya mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari, tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani, jagoan, supaya jadi pahlawan, supaya dikenang. Kau niatnya itu. Wa qad qil, dan telah dikatakan tujuanmu berhasil. Orang semua kenal engkau sebagai jagoan. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah perintah malaikat untuk menggeret orang ini, digeret di atas wajahnya, kemudian lempar di neraka jahanam. Ini contoh. Allah sidang dengan detail. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan ngajarin Al-Qur'an, punya sanad, punya gelar dalam bidang agama, ahli agama, punya hafalan Quran, hafalan hadis. Allah ingatkan nikmat-nikmat Allah berikan kepada dia. Kira-kira ustaz apa kenikmatan padanya? Cerdas ya mungkin ya, pandai berorasi, kuat hafalan, mungkin suara indah ketika melantunkan Al-Qur'an, mudah memahami dan macam-macam. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan pada dia dan dia ingat semua. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fi? Apa setiap nikmat ini apa yang kau sudah lakukan pada nikmat tersebut? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu. Ya Allah, saya baca Quran karena engkau ikhlas dan saya mengajarkan juga karena engkau ya Allah. Saya mengajarkan agama, saya dakwah karena engkau ya Allah, tidak mencari apa-apa, semua karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liqal annaka alim, tapi kau melakukan semua supaya kau dikatakan orang alim. Supaya orang tahu kau orang alim, supaya orang cerdas, orang pintar, kau pamerkan kecerdasanmu.
kau pamerkan ilmu agamamu, kau pamerkan guru-gurumu, kau pamerkan hafalanmu, kau pamerkan sanatmu, kau pamerkan semua supaya dikatakan orang alim. Wa yuqal annaka qari, supaya dikatakan kau adalah ahli baca Quran. Wa qad qil, dan tujuanmu telah terpenuhi. Semua orang kenal kau adalah ahli baca Quran. Semua orang kenal kau sebagai ahli agama, orang pintar. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasrahiba ala wajhi, kemudian digeret oleh malaikat di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai pada neraka jahanam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kulli, seorang yang Allah berikan segala jenis harta. Sawah ladang mungkin kalau zaman dulu, ya mungkin properti, mobil mewah, kalau ibu-ibu tas-tas bagus. Semua dia punya harta. Emas perak, ATM banyak, kartu ATM. Ditanya, "Wa ma amilta fi?" Apa yang kau lakukan? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau ingin aku infak kecuali saya infak. Untuk anak yatim, untuk para janda, untuk orang fakir miskin, untuk ibnu sabil, untuk masjid, untuk pondok, untuk dakwah. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka jawad. Tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan adalah dermawan. Dan telah dikatakan masuk neraka. Ini contoh, maksudnya Allah menghisap. Allah menyidang. Ya. Jadi yang disidang bukan cuma orang kafir, orang beriman juga disidang. Hadis berikutnya, Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi, qala haddatsani Al-A'mash, qala haddatsani Khaitsamah, an Adi bin Hatim qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah." Tidak seorang pun kecuali Allah akan berbicara dengannya pada hari kiamat kelak. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Tidak ada ahli bahasa. Tidak ada ahli bahasa, tidak ada ahli alih bahasa. Antara dia dengan Allah langsung, bicara langsung. Yaitu Allah hisab dia. Ini contoh lagi bagaimana orang dihisab. Fala yara syai'an qaddamahu. Dia tidak melihat, summa yanzur fala yara syai'an qaddamahu, summa yanzur baina yadayhi fastaqtabilhun nar. Maka dilihat ke depan, dia tidak melihat sesuatu pun di depannya. Kemudian dilihat lagi, ternyata di depan dia ada neraka jahanam. Faman istata'a minkum an yattaqiyan nar walau bi syiqqi tamrah. Siapa yang di antara kalian mampu untuk menghalangi dirinya dari neraka jahanam meskipun dengan sepenggal korma, maka lakukanlah. Dalam riwayat yang lain, hadis berikutnya, qala al-A'mash, qala haddatsani Amr wa an Khaitsamah, Al-Amr an Khaitsamah an Adi bin Hatim, dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara, jagalah diri kalian dari neraka jahanam, yaitu lindungilah diri kalian dari neraka jahanam. Summa arada wa asyah, kemudian Rasulullah SAW berpaling dan memalingkan wajahnya. Asyah itu ada makna di antaranya membalik, ada maknanya adalah serius, ada maknanya adalah memalingkan wajah dari sesuatu yang dia tidak sukai. Seperti ada api kemudian dia malingkan. Ini namanya asyah. Tsumma qala ittaqun nar, kemudian Rasulullah berkata, bertakwalah, jagalah diri kalian dari neraka jahanam. Tsumma arada wa asyah thalathan, kemudian Rasulullah berpaling dan malingkan wajahnya sampai 3 kali. Hatta dhananna annahu yanzuru ilaiha, sampai kami menyangka Rasulullah sedang lihat api neraka karena dia balikan wajahnya terus 3 kali. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya sekedar sedekah dengan sepenggal korma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak mendapati apa yang bisa dia sedekahkan, tidak ada harta sama sekali meskipun sepenggal korma, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik. Di sini Rasulullah SAW sebutkan dalam 2 hadis ini. Yang pertama, Rasulullah jelaskan bahwasanya setiap kita pasti akan dihisab oleh Allah tanpa ada penterjemah, langsung. Allah berbicara dengan kita. Ya. Tentu dengan bahasa yang Allah kehendaki, yang penting Allah berbicara dengan kita. Yaitu dihisab dan disidang. Setelah itu, setelah orang tersebut disidang, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara dia dengan dia. Tsumma yanzuru fala yara syai'an qaddama, kemudian dia melihat, dia tidak lihat apa-apa di depan dia. Dalam riwayat Muslim, fa yanzuru aymana minhu fala yara ila ma qaddam. Dia lihat sebelah kanan, tidak ada yang dia lihat kecuali amal yang pernah dia lakukan. Wa yanzur asma' minhu fala yara ila ma qaddam, dan dia lihat sebelah kiri, dia tidak dilihat kecuali apa yang amal yang dilakukan. Semua amal terbuka di hadapan dia.
sebelah kanan semua amal. Dia mau berpaling nggak bisa. Allah sedang hisab dia. Ini amalanmu, ini amalanmu. Mungkin di sebelah kanan amal kebaikan, mungkin sebelah kiri amal keburukan. Wallahu alam bisawab. Tapi semua dia lihat. Tsumma yanzuru baina yadayhi, kemudian di depan dia fatastaqbiluhun nar. Di depan dia ternyata ada neraka jahanam. Ini semua hisab terjadi sebelum sirat. Sebelum apa? Sirat. Sidang ini semua terjadi sebelum sirat. Jadi semua data dan file terbuka semuanya. Semua terbuka, Allah perlihatkan. Nah, dia lihat ke depan, dia lihat ternyata ada neraka. Apa maksudnya dilihat ke depan dia ada neraka jahanam? Ada yang mengatakan maksudnya orang ini setelah dihisab ternyata dia penghuni neraka jahanam. Maka dia ingin lari, ternyata depan dia jalan menuju neraka. Enggak ada jalan lain. Jalan yang mau dia tempuh akan mengantar dia kepada neraka jahanam. Enggak ada jalan lain. Makanya Rasulullah bilang, jaga diri kalian, jangan sampai seperti orang ini yang kemudian apa? Menuju neraka jahanam. Ini pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya dia ketakutan hari itu karena ternyata neraka meskipun jauh sudah kelihatan di depan dia. Dia lihat, neraka sudah kelihatan. Dan itu membuat dia ketakutan. Jadi di padang mahsyar sudah terlihat apa neraka jahanam. Allah alam bisawab, intinya seorang akan dihisab oleh Allah dan Allah akan berbicara langsung dengan dia. Maka a'iddu lis-su'ali jawaban, persiapkanlah jawaban atas pertanyaan tersebut. Maka saya sering nasihat diri saya pribadi, keluarga saya nasihat kepada ikhwan dan akhwat, kalau melakukan sesuatu siap dihisab. Kalau enggak siap jangan lakukan. Enggak usah. Mau beli sesuatu siap dihisab. Kalau enggak mampu dihisab enggak usah beli. Mau komentar sesuatu siap dihisab enggak? Kalau enggak siap dihisab tidak usah komentar. Enggak usah komentar. Mau nonton sesuatu siap dihisab. Kalau nggak siap dihisab nggak usah nonton. Ibu nonton film Korea siap dihisab? Siap nggak? Kalau siap nonton aja nggak ada masalah. Kalau nggak siap jangan coba-coba. Ibu-ibu angkat suara depan suami siap dihisab? Kalau siap silakan angkat suara. Kalau nggak siap jangan. Bapak-bapak nengok istri orang siap dihisab? Main game siap dihisab sampai 2 jam, 3 jam main game siap dihisab? Kalau siap silakan. Kalau enggak siap enggak usah. Satu sudah terlanjur, ya istighfar. Siapa di antara kita tidak bermaksiat? Siapa di antara kita tidak bermaksiat? Nonton bola jam 2 malam siap dihisab? Sampai sholat subuh lewat, ditunda gara-gara finalnya jam pas qomat. Siap dihisab? Siap, silakan. Karena umur kita akan dihisab, waktu kita akan dihisab. Masalah besar hisab ini ya. Oleh karenanya sering-sering kita berhenti dulu sebelum ikdam, sebelum kita melanjutkan. Kalau tidak siap, enggak usah macam-macam ya. Macam-macam. Dalam usaha juga demikian. Orang nawar sesuatu, ini ada usaha gini. Menurut kita syubhat, siap dihisab? Enggak usah, rezeki masih banyak jalan. Banyak jalan. Saya masalah ibadah. Antum misalnya haji dengan visa ziarah, siap dihisab? Padahal visa ziarah dilarang untuk berhaji. Siap dihisab? Kalau siap, bismillah. Silakan. Haji dengan visa kerjaan, visa pekerja. Sebagian akhirnya harus ngaku mau kerja di sana, padahal tidak. Siap dihisab? Haji dimulai dengan kebohongan? Siap, siap. Ya udah hajian aja. Haji dengan beli visa percepatan, mengambil jatah orang-orang reguler. Siap dihisab? Kalau siap, tafadhal silakan. Kalau enggak usah. Banyak kita dagang kita ini, kalau kita nipu orang, kita sembunyikan barang orang, akan ditanya. Allah akan tanya. Maka ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semua yang kita lakukan
Hendaknya kita renungkan sejenak, sebentar aja. Siap dihisab, bismillah. Kalau enggak siap, jangan. Saya ketemu kawan, dia pakai jam mahal, ratusan juta. Saya bilang, saya siap dihisab Ustaz. Ya udah, silakan. Dia bilang begitu depan saya. Saya siap dihisab Ustaz. Oke, lanjut. Saya cuma ingatin aja, kalau siap, silakan. Ya. Mungkin dia kerjaannya sebagai apa yang butuh. Seperti itu saya nggak tahu. Tapi dia bilang, saya siap dihisab. Dia ngomong gitu ketika sedang haji. Masya Allah. Top, silakan kata saya. Orang beda-beda. Ya, yang penting, mau apapun kalau siap dihisab, lakukan. Kita ini kadang-kadang nggak mikir. Artinya bapak, jangan sampai lihat pacar lama, buka internet, pacar lama saya gimana sih? Siap dihisab nggak? Ketahuan istri aja nggak berani dihisab istri, apalagi dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istri tahu siap jawab nggak? Nggak bisa jawab. Kamu lihat apa itu? Enggak ini camat. Nggak bisa jawab. Belum yang hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hisab istri aja kita bingung jawabnya. Udah gelagapan. Itu siapa? Teman lama. Kok dilihat? Coba jawabnya gimana? Punya hubungan khusus dulu. Udah. Oleh karena seorang waspada, kita semua bukan antum aja, saya juga pembicara juga harus waspada. Setiap apa yang kita lakukan hanya kita renungkan sejenak sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dalil bahwasanya agar selamat dari neraka di antara amalan yang terbaik adalah dengan bersedekah, Kalau kita punya harta banyak, silakan sedekah banyak. Kalau kita punya harta sedikit, maka sedikit tapi yang penting min kasbin thayyib. Dalam riwayat kata Nabi, dengan kasbin thayyib, dengan harta hasil yang halal. Meskipun sedikit, Allah akan terima dan kemudian Allah akan besarkan sebagaimana salah seorang dari kalian ngurusin kudanya. Kuda kecil diurusin sampai besar. Yang penting dari hasil yang halal. Kalau hasil haram tidak akan diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik pula. Sebagian orang dia melakukan maksiat, kemudian dia bersedekah dengan hasil haram untuk melegalkan maksiatnya. Ada sebagian orang germo, punya tempat lokalisasi, terus dia bikin masjid. Seakan-akan kalau dia masjid sudah halal untuk terus melanjutkan germonya tersebut. Tidak ada. Ada orang punya instansi riba, kemudian dia bikin masjid besar, seakan-akan ini hasil riba bisa bikin masjid. Tidak ada ceritanya. Ini justru bahaya. Sampai orang sebenarnya mengatakan bahaya, dia tahu harta haram, kemudian dia sengaja untuk bersedekah, seakan-akan dia mengejek Allah. Apalagi dengan niat untuk melegalkan maksiat yang dia lakukan. Sebagian kerjanya hanyalah nyogok sana, nyogok sini, kemudian dia buka rumah tahfidz. Dia menyangka dengan dia membuka rumah tahfidz, kemudian sogok-sogokan jalan terus aman. Tidak. Hasil haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil sedikit tapi halal, Allah akan besarkan hasil tersebut. Tapi Ustaz, miskin enggak punya apa-apa. Sebagian kita miskin. Sebagian saudara kita miskin. Di sini masih banyak orang miskin. Kalau lihat kasihan ya. Kemarin hujan aja, lihat ada orang, Masya Allah, bawa gerobak, jualan anaknya dalam gerobak tersebut, kena hujan. Subhanallah. Subhanallah. Masih banyak miskin. Ada nenek kemarin keluarga lihat nenek-nenek sudah tua, ngos-ngosan mikul kaleng-kaleng, botol-botol, dia pikul hujan-kehujanan, ngos-ngosan. Terus ada keluarga belikan nasi, cari lagi udah nggak ada, dicari-cari, akhirnya dapat lagi ngais-ngais makanan di tong sampah. Tanya, Nek sudah makan? Sudah tadi pagi. Sebenarnya masih banyak orang susah. Nah kalau susah nggak bisa sedekah, terus apa Ustaz? Nabi mengatakan, wa bi kalimatin thayyibah, kata-kata yang baik. Kata-kata baik. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Kata-kata baik itu dua, kontennya baik, cara mengucapkan juga baik. Kontennya baik, cara menyampaikan juga cara yang baik. Kontennya baik tapi kasar juga jadi enggak baik. Lembut tapi isinya kasar juga tidak baik. Dua-duanya harus baik. Kontennya baik, cara menyampaikan juga baik. Jadi ibu-ibu kata-kata yang baik sama suami sedekah atau bukan? Kok enggak ada yang jawab ibu-ibu? Ibu kata-kata baik sama suami, lemah lembut, isinya bagus. Sedekah atau bukan ibu? Sedekah dengan penuh keterpaksaan. Demikian